Pada saat saya menikah, di awal pernikahan kami bertengkar. Dengan istri saya mengucapkan kata-kata, saya terkenal orangnya keras, kasar, dan kadang, saudara tahu sendiri, kadang ucapan saya mungkin menyakiti. Tapi hari itu kami berdua kami beradu, mengucapkan kata-kata, dan akhirnya gak ada yang ngalah. Dan tiba-tiba anak saya waktu itu masih umur sekitar 2 tahun di situ. Dia lihat pertengkaran kami. Pada saat kami beradu pertengkaran begitu luar biasa, tiba-tiba anak saya itu nangis jalan di depan kami. Ini sudah pendeta, sudah khotbah, saya sudah altar call, saya sudah ke pulau-pulau, saya sudah ke bangsa-bangsa, saya sudah khotbah kemana-mana. Anak saya jalan di depan saya, kami berdua, sambil bercucuran air mata. Pada saat kami bertengkar hebat seperti itu, saya lihat anak saya bercucuran air mata seperti itu. Akhirnya kami stop. Kami nggak tahan, saya nggak tahan lihat anak saya menangis di depan kami berdua. Dia nangis, saya masih ingat kejadian itu, saya nggak akan pernah lupakan. Dan kemudian dia buka pintu kamar saya, anak saya, umur 2 tahun. Dan dia masuk ke dalam kamar. Pada saat dia masuk ke dalam kamar, dia duduk di kasur yang depannya ada TV-nya. Dan kami berdua akhirnya berpandang-pandangan karena anak saya masuk di dalam kamar. Saya pandang istri saya pandang saya. Dan akhirnya kami terdiam. Kami gak bisa ngomong apa-apa. Dan kemudian kami berdua akhirnya buka pintu pelan-pelan. Saya lihat anak saya di dalam ngapain. Saya buka pintu, saya lihat anak saya sedang duduk dan bercucuran air mata. Dan hari itu saya gak tahan, istri saya gak tahan. Kami menangis. Kami masuk ke dalam, dan anak saya dalam keadaan posisi duduk sambil bercucuran air mata. Saya duduk di sebelah kanan, istri saya duduk di sebelah kirinya anak saya. Dan akhirnya kami bertiga menangis. Akhirnya kami berdua sampai hari ini lupa kami itu bertengkar apa, kami lupa. Saudara. Kadang ego kita, kadang permasalahan yang terlalu simple, terlalu dibesar-besarkan. Sampai hari ini kami lupa. Kami bertiga nangis, duduk dan lihat sambil bercucuran air mata. Tiba-tiba ini anak umur 2 tahun. Dia pegang tangan istri saya, taruh di pangkuannya. Dia pegang tangan saya, taruh di pangkuannya. Kemudian disatukan, dipegang anak umur 2 tahun. Dan anak saya ngomong begini, "Papi, Mami, kalau papi, Mami bertengkar, hatiku sakit." Saya nggak akan lupa perkataan itu. Hatiku sakit. Seringkali kita ini egois, cerai. Pernah nggak kita mikir perasaan anak kita? Seringkali kita tidak pernah mau tahu perasaan anak kita. Anak umur 2 tahun nggak tahu apa-apa, dia hanya pegang tangan kami, disatukan. Dan anak ini nangis. Dan ucapan dengan bahasa anak, dia berkata, "Kalau papi mami bertengkar, hatiku sakit." Saudara, engkau yang hari ini sedang memutuskan untuk bercerai, kenapa kau gak pikirkan anakmu? Kenapa kau tidak ingin pertahankan keluargamu? Seringkali kalau kita hanya mempertahankan ego kita, saudara, Pak Benny pagi bagus. Orang menikah, 50% tuh harus engkau matikan keinginanmu. Pasangan dirimu engkau matikan 50%. Istrimu juga mati 50%. Baru 2 jadi 1. Saya baru ngerti ayat itu yang firman Tuhan berkata pada saat laki-laki dan wanita bersatu, kemudian mereka menjadi satu daging. Di Alkitab hanya perkataan tentang suami istri. Di lain itu tidak ada. Kecuali Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 tapi 1. 2 tapi 1. Hanya suami istri. Saya pernah buat percobaan, saudara. Karena kata pada saat laki-laki meninggalkan dan bersatu, bahasa aslinya adalah seperti 2 kertas yang sedang dikasih lem, kemudian disatukan. Dan seringkali kita keluarga sudah disatukan dalam pernikahan. Tapi lihat, pada saat saudara memutuskan perceraian, saya coba buka kertas itu satu yang pink, saya tulis wanita,
Yang putih saya tulis laki-laki. Yang sudah disatukan. Saya mencoba pelan-pelan membuka dan menceraikan dua kertas ini. Apa yang terjadi? Robek. Makanya Alkitab berkata Tuhan benci perceraian. Itu tertulis kok saudara. Itu bukan tidak ditulis, itu tertulis. Alkitab ada. Perjanjian baru ada, kitab Maleakhi 3 ada. Dan Alkitab berkata istrimu adalah teman perjanjian. Saudara yang belum menikah, dengar ya Bapak. Kau tidak boleh ketemu jodoh yang salah. Karena kau menikah seumur hidup. Saya masih ingat marinir Amerika. Begitu dia mau berangkat pergi ke Irak perang, ke Pakistan dia perang. Dia punya satu moto. Kami perang untuk mati. Artinya apa? Kami tidak akan pernah memikirkan untuk kami kembali ke Amerika. Dalam keadaan hidup, kami perang untuk mati. Saudara, Alkitab berkata apa? Hanya maut yang bisa memisahkan. Pernikahan itu apa? Pernikahan itu adalah menikah untuk mati. Hanya kematian yang bisa memisahkan. That's in the Bible. Itu Alkitab.